Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai pengertian persamaan diferensial. Langsung saja. Definisi dari persamaan diferensial adalah sebagai berikut, yaitu suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui. Dan atau persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi itu sendiri dan suatu konstanta. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah kalau suatu persamaan diferensial itu pasti nanti melibatkan satu atau lebih turunan fungsi. Oleh sebab itu, pada pertemuan sebelumnya ada review mengenai turunan dan integral ya. Harapannya nanti pas di sini nanti ketemu turunan atau integral langsung sudah bisa. Saya lihat juga contoh-contohnya sudah pada bisa mengerjakan, sehingga harapannya nanti lancar gitu ya dalam menghadapi materi persamaan diferensial ini. Nah, yang harus digarisbawahi selanjutnya, persamaan itu juga mungkin melibatkan fungsi itu sendiri atau suatu konstanta. Masih ingat konstanta ya? Konstanta berarti yang tidak ada X-nya, berupa angka. Boleh negatif, positif, desimal, pecahan, dan seterusnya. Nah, dari turunan yang membentuk dalam persamaan diferensial, nanti akan menentukan jenis dan klasifikasi persamaan diferensial itu sendiri. Dalam artian, nanti punya nama dari suatu persamaan diferensial. Sebelum saya lanjutkan, saya hapus dulu ya coretannya. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh-contoh persamaan diferensial. Tidak asing ya. Nah, di sini disebut persamaan diferensial karena ada turunan dan fungsi itu sendiri. Gitu. Turunan juga kadang dituliskan aksen ya, aksen ditambah dirinya sendiri. Di sini ada dx, ada dy. Ini juga disebut persamaan diferensial. Walaupun di sini ada suatu fungsi. Nah, ada fungsi diri sendiri dan ada dx, dy. Ini juga namanya persamaan diferensial. Selanjutnya, ada aksennya turunannya 3 kali ya. Aksennya 3 kali. Ada 4 dikali fungsi sendiri, sama dengannya 0. Nah, ini juga namanya persamaan diferensial. Kemudian, kok tiba-tiba ada D besar? D besar ini apa gitu ya? D besar ini adalah D dx. D dx itu nanti simbolnya D besar. Di sini tidak ada y-nya ya, D dx saja. Itu nanti D besar. Kemudian ini juga ada aksen lagi, timbul aksen lagi. Nanti kalau putih nggak kelihatan. Nah, ini ada aksen lagi. Ada aksen lagi ya. Walaupun sama dengannya tidak 0, ini juga merupakan persamaan diferensial, kemudian ketemu D besar lagi, aksen lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh persamaan diferensial. Kemudian yang sebelah kiri ini, satu variabel ya, cuman ada Y. Walaupun X-nya adalah suatu fungsi, tapi di sini pada intinya yang diturunkan adalah Y-nya. Ini nanti satu variabel terhadap X. Oleh sebab itu, ini namanya nanti persamaan diferensial biasa. Sedangkan nanti kalau ada lambang do seperti ini namanya persamaan diferensial parsial. Biasanya Y-nya ini nanti 2 variabel. Biasanya Y-nya kalau dari sini kelihatan ya, X dan T berarti ini nanti fungsinya terhadap X dan T. Misalnya contoh saja X tambah T. Nah, karena di sini Y-nya ada 2 variabel yaitu X dan T, maka turunannya terhadap X dan terhadap T ini namanya diferensial parsial gitu. Lambang ini bacanya do. Sedangkan yang kecil namanya D. D dan do. Bedanya di situ. Kalau yang D biasa, yang do berarti parsial atau variabelnya lebih dari 2 atau minimal sama dengan 2. Itu namanya parsial. Tapi kalau variabelnya cuma 1, X saja gitu ya, Y sama dengan Fx. Nah, itu nanti namanya persamaan diferensial biasa. Tapi kalau yang ada do-nya berarti ini Y sama dengan Fxt karena ada 2 variabel. X dan T. Variabelnya tidak harus X dan T, kebetulan di sini juga dicontohkan X dan T ya. Untuk yang kedua di sini U berarti U, bawahnya ada XY berarti U variabelnya nanti ada XY. Di sini ada 3 ya, berarti U-nya sama dengan variabelnya ada X, Y, Z. Untuk melihat berapa variabelnya dilihat bawahnya, X, Y, Z. Berarti ada 3 variabel.
Ini maksud dari contoh persamaan diferensial. Saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, ada yang disebut persamaan diferensial biasa dan parsial. Tadi sudah saya singgung sekilas ya, langsung saja kita masuk ke persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa nanti ada dua jenis, yang pertama linier dan yang kedua non-linier. Dan yang terakhir nanti otomatis ada persamaan diferensial parsial. Langsung saja kita ke persamaan diferensial biasa linier terlebih dahulu. Definisinya yaitu persamaan yang hanya memuat satu variabel bebas X. Nah, di sini harus diperhatikan, catatannya berarti harus ada satu variabel bebas X. Tidak boleh lebih dari satu ya, karena namanya biasa, otomatis variabelnya harus cuma satu. Kemudian variabel tak bebasnya cuma ada satu, misalnya Y. Dan pangkat tertinggi dari fungsi turunan dalam persamaan tersebut harus satu. Itu disebut persamaan diferensial biasa linier. Ingat, pangkatnya satu. Nanti persamaan diferensial biasa linier dan non-linier, bedanya nanti ada di sini. Saya garis kuning ya. Nah, pangkat tertingginya. Kalau yang linier itu satu, nanti kalau yang non-linier itu biasanya lebih dari satu, minimal dua. Gitu. Nah, persamaan diferensial biasa linier ini dibedakan menjadi persamaan diferensial biasa homogen dan non-homogen. Maksudnya apa homogen dan homogen? Maksudnya sebagai berikut. Kalau setelah sama dengan ini adalah sama dengan 0, identik sama 0 ya, ini namanya homogen. Baik nanti untuk persamaan diferensial biasa, parsial, biasa linier, biasa non-linier, asalkan sama dengannya di sini dibentuknya sama dengan 0, itu berarti nanti namanya homogen. Tetapi kalau tidak sama dengan 0, contohnya X sin X atau X sin 2X, pangkat 2X kalikan cos X atau ln X. Ini kan tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti namanya adalah non-homogen. Itu untuk pembahasan homogen dan non-homogen. Untuk pembahasan persamaan diferensial biasanya, kita lihat variabel tak bebasnya cuma satu ya, Y. Otomatis ini nanti Y-nya fungsi terhadap X, atau Y sama dengan Fx. Wajib. Dan pangkat tertingginya aksennya cuma satu. Nah ini, kuncinya di sini. Karena aksennya ini cuma satu, maka dia nanti masuknya persamaan diferensial biasa linier. Dx-nya cuma satu, tidak ada pangkatnya. Dy-nya juga satu, tidak ada pangkatnya. Tak bebasnya ada Y-nya. Variabel bebasnya cuma ada X, walaupun X-nya pangkat ya. Yang penting Dx, Dy-nya pangkatnya satu. Itu namanya linier. Selanjutnya, di sini ada Y aksennya 3 ya. Y aksennya 3 tetapi tidak dipangkatkan. Dalam artian cuma turunan ketiga tanpa pangkat. Ini juga hitungannya pangkat tertingginya 1. Walaupun ada aksennya 3, aksen ini bukan pangkat tapi turunan ke-3. Ditambah 4Y sama dengan 0. D pangkat 3, ini juga bukan pangkat ya. D-nya turunan ke-3. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa pangkat tertingginya juga cuma 1. Nanti kalau 2 itu contohnya gini. D3, di pangkat 3 ini adalah turunan ke-3, dipangkatkan lagi 2. Nah, ini baru nanti pangkat tertingginya 2, bukan 1. Karena di sini tidak dipangkatkan, maka di sini masuknya ke persamaan diferensial biasa linier. Begitu juga dengan di bawahnya, walaupun aksennya di sini lebih dari 1 ya, berarti turunan ke-3. Nah, karena turunan ke-3 bukan dipangkatkan, maka ini maksudnya persamaan diferensial biasa linier. Terus bagaimana dengan persamaan diferensial biasa nonlinier? Persamaan diferensial biasa nonlinier ada pada slide selanjutnya. Nah, di sini sama seperti persamaan diferensial biasa linier, bedanya cuma ada di pangkatnya. Maksudnya pangkatnya, nih, aksennya dipangkatkan 3. Di sini Y aksen double-nya atau Y
stripnya 2 kali ya, itu berarti turunan kedua dipangkatkan 4. Nah, ada pangkatnya. Ini namanya yang nonlinier. Kemudian selain itu ada perbedaan lagi antara persamaan diferensial biasa linier dengan persamaan diferensial biasa nonlinier. Perbedaan selanjutnya, walaupun di sini ada X kuadrat Y pangkat N, dipangkatkan 4 ya. Nah, karena ada pangkat 4-nya, ini masuknya ke nonlinier. Tetapi di sini ada salah ketik ya, di mana yang ketiga ini bentuknya. Nah, ini apakah nonlinier? Tentu saja jawabannya harusnya adalah linier, karena di sini tidak ada pangkatnya. Memang diturunkan ke N, walaupun turunannya N ya, tapi dia tidak dipangkatkan. Jadi ini nanti masuknya ke persamaan diferensial biasa linier. Ini nanti di slide-nya akan saya ganti ya, atau akan saya hapus. Untuk sementara seperti ini ya pada videonya ya. Ini nanti akan saya hapus, nggak jadi. Ini masuknya ke linier. Sama seperti tadi, homogen dan non-homogen bedanya adalah di nolnya. Kalau sama dengan 0 berarti homogen. Kalau sama dengannya tidak 0 berarti non-homogen. Itu untuk persamaan diferensial biasa baik yang linier maupun non-linier. Selanjutnya masuk ke persamaan diferensial parsial. Di sini yang perlu digarisbawahi pertama melibatkan 2 atau lebih variabel bebas. Selanjutnya, selain melibatkan 2 atau lebih variabel bebas, di sini juga melibatkan harusnya 1 variabel tak bebas ya. Ini juga salah ketik lagi, nanti akan saya perbaiki di slide-nya. Untuk sementara di videonya seperti ini, dan memuat turunan parsial. Untuk turunan parsialnya lambangnya adalah do. Cara menentukan variabelnya berarti variabel tak bebasnya yang ada di atas yaitu Y. Sedangkan untuk variabel bebasnya yang di bawah. Berarti ini X dan T. Ini ya. Untuk yang bagian kedua, variabel tak bebasnya itu adalah U. Sedangkan variabel bebasnya adalah XY. Yang di bawah ya penyebut. Jadi untuk yang terakhir, variabel tak bebasnya U, variabel bebasnya ada 3. X, Z, dan Z. Tinggal tuliskan aja. Nah, turunan parsial lambangnya do Y, bawahnya XT, dan seterusnya. Itu untuk persamaan diferensial parsial. Selanjutnya ada yang disebut juga persamaan diferensial koefisien konstanta dan koefisien variabel. Dari persamaan diferensial biasa ditinjau dari koefisiennya, persamaan diferensial tersebut dapat dikelompokkan menjadi persamaan diferensial dengan koefisien konstanta dan persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagai berikut. Contohnya persamaan diferensial biasa linier koefisien konstanta homogen. Ingat homogen berarti sama dengan 0. Jadi konstantanya sama dengan 0. Kemudian kalau konstantanya non homogen, kalau non homogen berarti seperti ini. X sin 2X. Untuk variabel homogen, variabel non homogen juga sama. Terus kemudian bedanya apa sih koefisien linier koefisien konstanta dan koefisien variabel? Bedanya di sini. Di sini Y aksen pangkat tertingginya koefisiennya 1. Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti 1. Di sini juga tidak ada. Koefisien tertingginya tidak ada atau angka 1 itu berarti masuknya ke koefisien konstan. Tetapi kalau pangkat tertingginya punya variabel X kuadrat, X pangkat 3, ini koefisien tertingginya ya, punya variabel, maka namanya koefisien variabel. Bedanya di situ. Kalau konstanta pangkat tertingginya nggak ada angkanya, 1 gitu ya. Kalau yang
variabel berarti ada variabelnya sesuai dengan namanya. Bedanya di sana. Nanti kalau masih bingung silakan tanya saja di forum. Kalau misalnya sudah tidak bingung, saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan koefisiennya berlaku pula untuk persamaan diferensial nonlinier. Sehingga persamaan diferensial nonlinier itu juga dapat dibedakan antara persamaan dengan koefisien konstan maupun dengan koefisien variabel, baik homogen maupun non-homogen. Contohnya sebagai berikut. Homogen ya, berarti non-homogen. Ini homogen, non-homogen. Kemudian untuk koefisien konstannya, berarti di sini pangkat tertingginya tidak punya variabel atau angkanya 1. Bentuknya konstanta ya, 1 itu. Sehingga ini namanya persamaan diferensial biasa nonlinier koefisien konstan. Sedangkan di bawahnya pangkat tertingginya punya variabel yaitu X kuadrat. Begitu juga yang bawah juga X kuadrat. Karena di sini punya koefisien variabel pada pangkat tertinggi, maka persamaan diferensial biasa ini namanya persamaan diferensial biasa nonlinier koefisien variabel. Silahkan dibaca lagi sambil didengarkan ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, tanya saja di forum. Untuk selanjutnya ada yang dinamakan orde persamaan diferensial. Nah, dari fungsi turunannya nanti dilihat bahwa persamaan diferensial dapat dikelompokkan berdasarkan order tertinggi. Jadi dilihat dulu order tertingginya. Order tertingginya berapa, itu yang dinamakan nanti berorder ke N. Gitu. Contohnya di sini berarti yang dilihat adalah yang variabel tak bebasnya atau Y-nya. Y aksen dan Y. Y aksennya di sini ada 1 ya, berarti ordernya 1. Ada DX, DY pangkatnya cuma 1, berarti ordernya 1. Begitu juga di sini ada DY, DX ya, pangkatnya 1, berarti order 1. Tapi kalau di sini aksennya 2 kali, yang tertinggi adalah Y double aksen, maka ordernya 2. Tapi kalau pangkatnya N, berarti ordernya N. Gitu. Jadi dilihat dulu Y-nya turunan ke berapa sih gitu. Aksennya ada berapa. Yang paling tinggi itu namanya ordernya. Intinya gitu. Untuk selanjutnya langsung ke masalah inti. Itu tadi perkenalan mengenai persamaan diferensial. Intinya adalah persamaan diferensial itu punya suatu penyelesaian. Kadang juga tidak punya sih gitu, tapi nanti diusahakan punya dalam kasus ini. Untuk membuktikannya, pertama kita masuk ke definisi dari penyelesaian persamaan diferensial terlebih dahulu. Intinya kita nanti dikasih suatu solusi dan disuruh membuktikan benar nggak solusi itu adalah solusi dari suatu persamaan diferensial yang diketahui. Untuk langkah awalnya seperti itu. Nanti lama-kelamaan solusinya nggak dikasih tahu, tapi kita yang mencari. Untuk sementara kita dikasih tahu dulu solusinya dan disuruh membuktikan bahwa yang diketahui itu adalah solusi. Gitu ya. Langsung saja diberikan suatu fungsi, berarti nanti ada fungsi Y sama dengan Fx. Nah, Fx ini nanti dikatakan sebagai penyelesaian bagi suatu persamaan diferensial jika Fx ini syaratnya terdefinisi dan diferensiabel. Ini sebenarnya terdefinisi dan diferensiabel harus dibuktikan ya, tetapi karena kita menggunakan saja penerapannya saja, jadi anggap saja diabaikan gitu. Tapi ini sebenarnya harus dibuktikan, tidak sembarangan mengucapkan terdefinisi dan diferensiabel. Untuk sementara kita anggap terdefinisi dan diferensiabelnya tidak dibuktikan dulu, gitu ya. Nah, kalau sudah Fx-nya terdefinisi dan diferensiabel, maka nanti aturannya fungsi yang diketahui atau ya sama dengan Fx ini dan turunan-turunannya jika disubstitusikan dengan suatu persamaan diferensial harus memenuhi persamaan diferensial secara identik. Maksudnya secara identik itu bagaimana? Langsung saja kita bahas ke contoh soal. Contohnya seperti ini. Jika diketahui persamaan diferensial linier koefisien konstan ya, di sini nggak ada variabelnya, jadi konstan, ordernya 2 karena turunannya kedua yang paling tinggi, dan homogen sama dengan 0 ya, sebagai berikut. Y double aksen dikurangi 4Y aksen tambah 4Y sama dengan 0, maka yang akan dibuktikan bahwa solusinya Y sama dengan E pangkat 2X. Langkah pertama berarti kita tulis dulu diketahuinya adalah solusinya, bukan persamaannya ya. Berarti solusinya kita anggap sebagai yang diketahui, yaitu Y sama dengan E pangkat 2X. Kemudian di sini adalah butuh turunan kedua dan turunan ke-1. Berarti kita turunkan pertama dulu, Y aksennya kita cari, kita butuh turunan kedua, berarti turunan kedua Y double aksennya juga kita cari. Cara turunannya seperti ketika kalkulus di semester 1 dan semester 2, setelah review integral dan turunan kemarin sudah saya baca ya, sebagian ada yang bercerita sudah diajarkan
oleh Bu Rindu di kalkulus, baik kalkulus yang semester 1 maupun ada juga yang menuliskan semester 2, ada juga yang menuliskan semester 1 dan semester 2 gitu ya. Nah, karena sudah dipelajari, nanti silahkan langsung saja turunannya diingat kembali dan dipakai lagi ya. Berarti ini diturunkan turunan pertama, nanti ketemu hasilnya 2e pangkat 2x dan turunan keduanya 4e pangkat 2x. Kemudian yang akan dibuktikan adalah y sama dengan e pangkat 2x. Adalah solusi dari persamaan diferensial y double aksen min 4y aksen tambah 4y sama dengan 0. Ini saya beri nomor persamaan 1. Cara membuktikannya sama dengan 0-nya kita cuekin dulu. Ini yang saya coret hijau bukan berarti dihapus ya, tapi saya cuekin. Nanti akan kita munculkan kembali. Yang harus kita hitung adalah cukup yang ini saja. Y double aksen min 4y aksen tambah 4y saja. Nah, kita tuliskan. Kalau sudah, kita substitusikan. Cara mensubstitusikannya, di double aksennya sudah dihitung ya. Selanjutnya, dikurangi, tetap dikurangi. 4 kali y aksen, 4-nya tetap ditulis, tetapi y aksennya kita ganti dengan 2e 2x. Ditambah 4, tambah 4-nya juga tetap ditulis, tambah 4 ya, tetap ditulis. Kemudian, y-nya kita ganti dengan e pangkat 2x. Kalau sudah tinggal dikalikan saja, saya hapus dulu. 4e pangkat 2x berarti tetap. Min 4 kali 2 berarti ketemunya min 8e pangkat 2x. Dan yang terakhir tambah 4e pangkat 2x. Nah, dari sini sama-sama punya e pangkat 2x ya. Sehingga e pangkat 2x-nya saya keluarkan. Dan sisanya kalau saya hapus dulu. Kalau ininya saya keluarkan berarti sisa 4, ketemu 4. Kalau ininya juga saya keluarkan sisa minus 8, ini ya. Dan yang terakhir kalau ininya dikeluarkan berarti sisanya plus 4. Plus 4. Ketemu DE pangkat 2x-nya dikeluarkan. Nah, sehingga 4 dikurangi 8 minus 4 tambah 4 0 kali e pangkat 2x. Segala sesuatu bilangan yang tidak 0 jika dikalikan dengan 0 adalah sama dengan 0. Nah, dari sini maksud persamaan yang identik adalah hasil akhir dari persamaan dua perhitungan 2 ini adalah 0. Dan kita lihat yang kita cuekin tadi juga sama dengan 0. Sama enggak? Karena sama betul ya. Itu yang dinamakan identik. Karena hasil setelah sama dengannya sama, tidak mesti 0 loh ya. Nanti kalau pokoknya hasil setelah sama dengannya sama, itu nanti dikatakan identik. Kalau identik berarti kesimpulannya karena perhitungan persamaan 2 tadi ngitung loh ya. Makanya namanya perhitungan. Karena perhitungan persamaan 2 sama dengan persamaan 1, persamaan satunya diketahui tadi, maka terbukti bahwa hasilnya benar y pangkat 2x solusi dari persamaan diferensial ini. Gitu. Itu aja dulu untuk sementara kita membuktikan solusi nggak solusi gitu ya. Baru nanti untuk mulai minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita mencari y-nya ini. Ini sementara kita dimanjakan y-nya ada dulu, kita buktikan benar nggak y ini solusi dari persamaan diferensial yang diketahui. Tidak selamanya y merupakan solusi dari persamaan diferensial yang diketahui. Kalau ternyata hasilnya tidak identik, otomatis nggak boleh dipaksa sama dengan ya. Tapi nanti kesimpulannya bukan solusi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk contoh 1. Untuk selanjutnya, contoh 2, contoh 3, contoh 4, contoh 5, silahkan digunakan sebagai nilai keaktifan. Materi yang saya tuliskan ini diperoleh dari referensi bukunya Prayudi, terbitan 2006, judulnya Matematika Teknik, penerbitnya Graha Ilmu. Buku ini tersedia di perpustakaan ITDA. Silahkan bagi yang bisa masuk ke kampus, kapan-kapan mampir saja ke perpustakaan untuk minjem buku, boleh. Materinya nanti ada di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan nilai keaktifan. Sampai jumpa di video selanjutnya.